السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita sampai kesalahan dalam membicarakan seorang manusia. Ini adalah dosa, zalim. Apalagi menyangkut tentang aib. Ambil contoh sederhana yang bukan aib saja. Si fulan orang Jawa misalnya. Saya sampaikan ke sana kemari bahwa si fulan orang Arab. Tentu ini sebuah kesalahan, kekeliruan. Dan kedoliman kalau saya ucapkan dengan sengaja. Antum tahu min akzabil fira, sebesar-besar dusta. Sebesar-besar dusta ada 3. Salah satunya mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya, mengaku anak kepada yang bukan anaknya. Ini sebesar-besar dusta. Padahal menurut logika kita, apa salahnya sih? Cuman segitu. Ya. Tapi di mata syariat ini dosa. Ini kekeliruan yang wajib kita bertobat. Nah, bagaimana kalau kesalahan kita dalam berbicara itu membicarakan tentang Allah, tentang syariat? Kayak apa itu besarnya dosanya? Ya. Misalnya Allah tidak pernah mensyariatkan acara maulid. Kita mengada-ada bahwa maulid Nabi adalah syariat Islam. Maulid Nabi adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Allah lebih murka, Allah lebih marah. Maka dikatakan di sini, beliau bawakan suratul An'am, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas Allah? Allah bersemayam di atas arsy. Tiba-tiba kita mengatakan Allah tidak bersemayam di satu tempat karena Allah ada di mana-mana. Ini kezaliman yang luar biasa. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari, membentangkan tangannya di siang hari. Tiba-tiba kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Ini kezaliman terbesar. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin. Dengan demikian dia telah menyesatkan manusia tidak berdasarkan ilmu. Sesat manusia gara-gara dia. Berarti dia dai, dia berdakwah
yang dengan dakwahnya akhirnya orang-orang sesat mengikuti dia, ikut-ikutan mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya mata, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Tidak ada yang lebih zalim dari orang seperti ini. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Maka kita saksikan, pelacur banyak yang bertaubat, penjudi banyak yang bertaubat, pemabuk banyak yang bertaubat, pencuri, koruptor banyak yang bertaubat. Tapi orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah sedikit sekali, tidak diberi hidayah. Sementara pelacur, penjudi, pemabuk diberi hidayah, akhirnya taubat, hidayatut taufiq. Si pembikin bid'ah ini dibiarkan oleh Allah dalam keadaan sesatnya sampai mati, dan itulah mayoritas. Jika ada di antara mereka yang bertaubat, sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Sepanjang sejarah mereka yang bertaubat bisa dihitung: Abu Thawr, Husain Al-Qarabisi, Fakhrur Razi, Imam Ghazali, sedikit sekali. Bahkan khusus Imam Ghazali hanya terdapat korinah saja, tanda-tanda saja. Beda dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ada saksinya, ada saksi bahwa beliau betul-betul bertaubat. Saksinya adalah kitab beliau, kitab yang beliau tulis, Al-Ibana fi Usulid Diyana, Maqalah ala ahli Tsaqar, Maqalatul Islamiyyin. Ada beberapa kitab yang menjadi saksi bahwa beliau bertaubat dari faham Asy'ariyah. Adapun Al-Ghazali hanya sekedar qarinah, hanya sekedar petunjuk bahwa ketika beliau wafat, di samping beliau ada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sebuah kitab yang tidak disukai oleh beliau ketika beliau masih terkena syubhat falasifah, ilmu kalam. Para ahli filsafat, ilmu kalam, sangat tidak menyukai ilmu hadis. Kitab-kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi mereka remehkan. Fa inna hadza min adzlamiz zulmi. Ini adalah sezolim-zolimnya perbuatan zolim. Berbicara atas nama Allah dengan mengada-ada, tidak berdasar ayat, tidak berdasar hadis. Maka haram bagi kita berbicara tentang Allah tanpa dalil, kecuali yang sesuai dengan fitrah. Nanti akan dibawakan oleh beliau. Yang sesuai dengan fitrah, jangankan yang belajar, yang tidak belajar pun tahu. Apa? Allah Maha besar, Allah Maha berkuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah nggak mungkin mati, Allah nggak mungkin tidur, Allah nggak mungkin lupa. Nanti akan dibahas oleh beliau. Ini khabari, zatiyah. Ada khabariyah, ada zatiyah. Ya. Nanti akan dirinci lagi oleh beliau. Ada khabariyah, ada ma'nawiyah. Zatiyah ma'nawiyah, ada zatiyah khabariyah.
Adapun Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di siang hari. Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Tanpa dalil nggak mungkin ada yang tahu. Allah pencemburu. Allah menyukai bilangan ganjil. Tanpa dalil tidak mungkin ada yang tahu. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, bahwa Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Wa hadza min uqubati man yufti bila ilmin. Ini hukuman bagi orang yang berani berfatwa, berbicara tentang Islam, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Dihukum oleh Allah seperti itu. Pelacur, pezina, penjudi, pemabuk. Banyak yang diberi hidayah, hidayatut taufiq, akhirnya bertaubat. Ya. Sementara orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ngarang sendiri tanpa dalil, justru tidak diberi hidayah sampai mati. Annahu la yuhda li annahu zalimun. Karena dia zalim, akhirnya dia tidak mendapat hidayah. Ini musibah yang sangat besar. Fahadarun ya akhil muslim. Maka berhati-hatilah, beliau menasihati kita semua, berhati-hatilah wahai saudara muslimku, antakula qawlan la yurdillah, untuk mengucapkan satu ucapan yang tidak membuat Allah ridho, justru membuat Allah murka. Hati-hati dengan ucapan ini, Allah Maha mendengar. Sawa'an kultahu 'ala Allah wa 'ala ghairi hadzal wajhi. Apakah engkau mengucapkan atas nama Allah atau yang lain? Kalau dusta, kalau salah, ya wajib kita hindari. Ya. Walaupun tidak merugikan siapapun. Kan sering kan kita berbohong, dan dari kebohongan kita nggak ada yang rugi. Sudah makan belum? Sudah, padahal belum. Nggak ada yang dirugikan dengan kebohongan kita itu. Ya. Tapi para imam tetap menghindari, karena bohong adalah bohong, salah, keliru, dosa. Ya. Maka jika terpaksa karena sesuatu, maka ambil jalan tauriyah. Artinya kalau dirunut tidak bohong. Ya. Misalnya kita berdiri di depan rumah kita, tiba-tiba di depan rumah kita ada orang yang lari, dikejar-kejar mau dikeroyok oleh para penjahat misalnya. Kita lihat dia, kita tahu ngumpet di mana, kita tahu. Tiba-tiba rombongan penjahat ini, preman ini nanya ke kita, ya, apakah Bapak melihat ada yang lewat sini? Lalu kita maju satu langkah atau dua langkah, mengatakan, semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat ada yang lewat sini. Ya. Sepertinya bohong, tetapi tidak bohong. Karena tentu yang dimaksud oleh kita, semenjak kita berdiri di tempat setelah kita melangkah satu langkah atau dua langkah itu. Nah, kira-kira begitu. Karena bohong itu akhlak yang buruk, sangat-sangat buruk.
Maka sekali lagi, jika terpaksa kita berbohong, ambil cara apa tadi? Tauriyah, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini saudaraku, ini saudaraku, padahal istri beliau. Bohong? Iya. Tapi kalau dibahas, dirunut, dirinci, tidak bohong. Karena Sarah memang saudara beliau, saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Artinya jaga-jaga. Kalau kelak Allah bertanya, kita bisa menjawab. Wa thamaratul imani bi anna Allah basirun alla taf'ala syai'an yudhibullah. Di antara buah keimanan kita kepada Allah bahwa Allah Maha melihat adalah kita tidak mau melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Sebab kalau kita yakin Allah Maha melihat, tidak ada perbuatan kita yang tidak dilihat oleh Allah, tapi kita nggak sholat, nggak puasa, malah berzina, minum khamr, berjudi, berarti nggak ada buahnya. Sekedar tahu, sekedar yakin bahwa Allah Maha melihat, titik. Kan kemarin kita bahas bahwa keimanan kita terhadap Allah itu mestinya membuahkan hasil. Maka hasil yang luar biasa muncul dari 13 tahun. 13 tahun Nabi ajarkan tauhid kepada para sahabat, muncul buah yang luar biasa. Begitu. Pelajaran tauhid itu menghasilkan buah. Bukan sekedar dongeng. Kalau dongeng ceritakan, oh begitu ya, seru juga ya. Tapi nggak ada buahnya di diri kita, nggak ada pengaruhnya. Kita baca kisah Nabi Yusuf misalnya, kita baca kisah Nabi Sulaiman misalnya, tapi kita cuman terkagum-kagum, nggak ada buahnya. Tentu jangan seperti itu. Jangan samakan kisah para nabi, para rasul, para sahabat dengan kisah-kisah apa itu, sandiwara, drama, sinetron. Nggak ada buahnya. Apalagi ini berbicara tentang Allah. Allah pencemburu. Ketika kita yakin bahwa salah satu sifat Allah adalah cemburu, maka semakin takut kita untuk berbuat maksiat. Karena ketika kita berbuat maksiat, Allah cemburu. Sebagaimana seorang istri takut dekat-dekat dengan seorang lelaki. Kenapa? Karena suaminya begitu pencemburu, misalnya. Ya. Nah begitu juga ketika kita yakin bahwa Allah Maha Pencemburu, maka kita akan takut dekat-dekat dengan zina, khamr, judi, mencuri, membunuh. Karena Allah cemburu. Lebih takut dari seorang istri yang dekat-dekat dengan seorang lelaki yang bukan mahram, karena dia tahu suaminya sangat pencemburu. Begitu kira-kira. Jadi ada hasilnya, ada buahnya. Bukan sekedar oh ya Allah Maha Pencemburu, titik. Seperti saudara-saudara, sebagian saudara-saudara kita yang menghafalkan sifat 20, hafal di luar kepala, tapi nggak ada hasil, nggak ada buah. Bahkan dinyanyikan, sekedar diulang-ulang, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. 20 sifat tersebut tidak salah, benar semua. Yang salah membatasi 20 itu. Kenapa cuma 20?
Sementara sifat Allah ratusan bahkan ribuan. Kenapa dibatasi 20? Kita tidak melihat hasilnya. Artinya dari mereka belum hafal sifat 20 dengan sekarang mereka hafal, nggak ada bedanya, nggak ada pengaruhnya di kehidupan mereka sehari-hari. Beda dengan para sahabat. Setelah mempelajari tauhid dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam, berubahlah para sahabat. Betul-betul mereka berubah menjadi baik. Yang terlalu pasif, terlalu sabar, terlalu diam, tiba-tiba mengatakan kita bunuh mereka, kita perangi mereka. Padahal sebelum ketemu dengan Nabi, sebelum mendapatkan dakwah dari Nabi alaihi salatu wassalam, dia diam, sabar, tidak suka perselisihan, ngalahan. Tiba-tiba hari itu beliau mengatakan, wallahi demi Allah, kalau selama ini mereka menyerahkan al-anak, harta yang sangat sedikit, murah, sebagian riwayat mengatakan anak kambing, kok sekarang tidak mau menyerahkan? Karena Rasul sudah wafat, akan aku perangi, akan aku habisi mereka. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Sementara justru Umar yang tidak setuju. Padahal antum tahu siapa Umar? Paling senang berselisih, paling hobi berantem, perang. Ya. Yang lain sembunyi-sembunyi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, Umar terus terang. Umar terus terang. Bahkan Rasul dan Abu Bakar kan sembunyi. Ya tentu yang diincar memang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun Umar tidak sembunyi-sembunyi, mengatakan besok aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, cegatlah aku, halangi aku untuk berhijrah ke Madinah. Begitu Nabi wafat, seolah terbalik. Artinya Islam itu mentarbiyah yang penakut, pasif, diam, terlalu sabar, ditarbiyah untuk berani, tegas. Yang terlalu berangasan, terlalu pemberani, terlalu brutal, ditahan. Karena sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Maka salah satu sifat dan nama kaum muslimin adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Li'annaka ta'lamu annaka law tanduru nadratan muharramatan, seandainya engkau melihat dengan penglihatan yang haram, sekilas nggak ada yang tahu, la yafhamun nasu annaha nadratun muharramatun, tidak ada satupun manusia yang menyangka mengetahui bahwa itu haram. Kita tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Kita tahu, misal kita pakai kacamata hitam, gitu. Kita pakai kacamata hitam kan, orang nggak ada yang tahu. Apa kita lirak-lirik, apa kita merem, kan nggak ada yang tahu. Kacamatanya hitam. Allah Maha tahu. Fa inna Allah Ta'ala yara hadhihi an-nadhra. Allah mengetahui pandangan yang haram itu. Wa ya'lamu ma fi qalbika, dan Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Cuman untuk apa yang ada di hati, masih ingat, dibagi menjadi
dibagi menjadi dua. Ada yang sudah dosa, ada yang belum. Walaupun sama-sama di hati. Karena apa yang ada di hati kita itu, ada yang azam, tekad bulat. Sudah tekad bulat, betul-betul mau melakukan, mau membunuh, mau minum khamar, sudah tekad bulat. Ada kalanya sekedar lintasan-lintasan di dalam hati, alham. Ya, tersirat di dalam hati, teringat sesuatu, ingin melakukan sesuatu yang haram, habis itu hilang lagi. Terbayang untuk melakukan perbuatan dosa, misalnya dia mantan pemabuk, sudah taubat 5 tahun, tiba-tiba terbayang ingin mabuk saat dia sendiri, hujan-hujan, lalu terbayang mabuk enak nih, lalu hilang lagi, ini diampuni. Ya. Adapun tekad bulat tidak diampuni, dosa. Apalagi ketika tekad itu tidak dia batalkan. Kapan ketemu dia, aku pukul. Kapan ketemu dia, aku bunuh. Itu bersarang di hatinya, terus nggak hilang-hilang. Maka walaupun dia tidak membunuh, dia sudah berdosa. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza iltaqal muslimani bisayfayhima." Apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Yang membunuh, iya ya Rasul, dia sudah membunuh. Lalu bagaimana yang dibunuh? Kok masuk neraka juga? Nabi menjawab, fa innahu fi hirsin ala qatli sahibihi. Karena dia sudah bertekad bulat untuk membunuh lawannya itu. Maka tekad bulat untuk berzina sudah dosa. Tekad bulat untuk berjudi sudah berdosa. Tekad bulat untuk mencuri sudah berdosa, walaupun tidak kesampaian. Asal dia tidak batalkan ya. Kalau dia batalkan, bukan tidak berdosa lagi, malah berpahala. Kalau dia batalkan, dia sudah bawa dia sudah bawa uang, malam itu mau beli khamar, dia naik motor, tiba-tiba lewat masjid nengok banyak yang lagi ngaji, lagi sholat, mungkin malam 10 terakhir misalnya ya. Orang-orang itikaf, ibadah, dia malah mau minum khamar. Begitu lihat, tiba-tiba sadar, astagfirullah, orang-orang pada cari pahala, kenapa aku malah cari dosa? Lalu dia balik kanan, pulang lagi, astagfirullah ya. Orang seperti ini justru malah dapat pahala. Bukannya sekedar tidak dosa, dapat pahala. Mana dalil? Dalilnya adalah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kan yang 2 beramal tuh, yang sangat amanah terhadap burunya, kemudian yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Satu lagi, dia tidak beramal, dia cuman membatalkan niatnya untuk berzina, dibatalkan, dia berpahala ya. Maksud tadi bahwa niat berbuat dosa pasti dosa walaupun tidak kesampaian, niat itu tidak hilang, terus ada di hati. Itulah yang disebut dengan amalul qulub, perbuatan hati. Jadi apa yang ada di hati kita itu ada yang sudah menjadi amal hati istilahnya. Amal hati ada yang baik, ikhlas, zuhud, qanaah. Ada yang buruk seperti tadi.
Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Beliau bawakan ayat surat Ghafir. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Berarti selain Allah nggak mungkin tahu. Kalau Allah tahu, kita tahu juga, ya sia-sia ayat ini. Oleh karena itu, buang. Jika antum punya ilmu atau sok belajar ilmu, pandangan mata, buang. Ya, pasti nggak benar ilmu. Ada teori kan, katanya ada ilmu. Jadi kalau pengen tahu orang bohong atau tidak, lihat aja matanya. Ini mata orang bohong nih. Berarti dia memposisikan dirinya sebagaimana Allah Rabbul Alamin. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Hanya Allah yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Maka Nabi saja tidak pernah menghukumi seseorang berdasarkan pandangan mata, ucapan, dan seterusnya. Tidak. Yang beliau pegangi ya bukti, saksi, sumpah, bukan pandangan mata. Wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dada. Berarti kita tidak mungkin tahu, karena hanya Allah yang tahu. Kalau Allah tahu juga, kita tahu juga, ya sia-sia ayat ini. Ya. Maka para ulama mengatakan wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Maka para ulama mengatakan bukan ini anak laki apa perempuan. Kalau itu kan tahu ada alatnya. Bukan itu. Bukan itu. Ya. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa dulu memang tidak tahu, sekarang tahu manusia dengan alat. Bukan itu. Kalau itu maksud Allah bukan itu. Misalnya begini, ada seorang gadis kecil umur 5 tahun misalnya. Nah, dari dia umur 5 tahun itu, Allah sudah tahu bahwa yang akan keluar dari rahim dia itu berapa bayi. Artinya kalau dia nanti dewasa menikah akan punya berapa anak. Adakah yang tahu selain Allah? Ya nggak mungkin. Sampai hari ini dan sampai kapanpun insya Allah nggak akan ada alat yang bisa menemukan bahwa gadis umur 5 tahun ini atau 6 tahun ini di ronsen misalnya, pakai alat misalnya, oh nanti anaknya 7, oh nanti anaknya 6. Nggak mungkin, hanya Allah yang tahu. Adapun seorang wanita yang hamil 7 bulan, 8 bulan, kemudian dengan alat bisa diketahui bahwa bayi ini insya Allah laki-laki atau perempuan, itu bukan termasuk wa ya'lamu ma fil arham. Bukan membantah ayat tadi, hanya Allah yang tahu apa yang ada di rahim. Ya. Bahkan termasuk cacat. Ada alatnya yang bisa tahu, oh ternyata bayinya cacat. Batok kepalanya kurang sempurna misalnya. Ada alatnya, bukan itu yang dimaksud. Ya. Idza amanta bihadza la yumkinu an taf'ala fi'lan la yardahu abada. Jika engkau mengimani ini semua, bahwa Allah Maha melihat, maka tidak mungkin engkau berani melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak ridho, yang membuat Allah murka. Mestinya seperti itu, buatnya seperti itu. Maka malu kita kalau sudah belajar tauhid, terus belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid,
sampai hafal luar kepala, rububiyah apa, uluhiyah apa, asma wa sifat apa, berikut dalil-dalilnya, tetapi kita masih tega berbuat maksiat. Sementara kita yakin betul Allah pasti tahu, pasti melihat. Berarti belum masuk pelajaran tauhidnya. Belum seperti para sahabat yang 13 tahun diajari tauhid oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadilah manusia-manusia yang luar biasa. Istahyi min Allah kama tastahyi min aqrabin nas ilaik wa ashaddihi ta'ziman mink. Malulah kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada orang terdekatmu. Kalau orang jauh apa nggak kenal, mungkin kita nggak malu ya. Ini tetangga, ini saudara dekat, kok sampai tahu aib kita, maksiat kita malu. Biasa kita begitu ya, kita malu. Nah, lebih pantas lagi kita malu kepada Allah. Dekat sekali, Allah Maha melihat. Ya. Ini akhlak adab terhadap Allah, malu kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dari Allah. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai semuanya dari Allah. Tiba-tiba kita tega berbuat maksiat di hadapan Allah. Malu. Mestinya sangat malu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.